What's up cuy? Selamat datang di channel YouTube gua di konten Malbahas. Kali ini konten Malbahas gua, video pertama gua bakalan nyeritain tentang reinkarnasi ataupun bisa disebut pernah hidup 2 kali. Nah, dari cerita yang udah gue dapat, kejadian ini itu berada di beberapa negara. Mereka pernah menyebutkan ataupun menceritakan bahwa mereka itu pernah mengalami reinkarnasi ataupun pernah hidup 2 kali. Apakah mungkin cerita itu betul atau tidak? Sampai saat ini ada yang percaya atau enggak? Itu mungkin bisa menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memang betul reinkarnasi ataupun hidup 2 kali itu ada? Mungkin langsung aja gue ceritain dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini datang dari negara India. Pada tahun 1926 silam, ada seorang anak perempuan yang bernama Sinta Devi. Sinta Devi ini seorang anak kecil yang berusia 4 tahun. Namun, yang membuat anehnya, dia itu bisa bicara dan bisa mengungkapkan bahwa dirinya itu pernah tinggal bersama suami dan seorang anak di kota Mathura, negara bagian Uttar Pradesh, India. Sinta Devi pun bilang bahwa dia itu udah pernah meninggal dunia 10 hari setelah dia melahirkan seorang anak. Dan dia pun terlahir kembali sebagai seorang anak kecil bernama Sinta Devi. Mendengar cerita dari Sinta Devi tersebut, guru sekolahnya pun penasaran. Lalu, guru sekolahnya ini meminta Sinta Devi untuk menceritakan ataupun menyebutkan siapakah nama suaminya di kehidupan sebelumnya. Lalu dengan tegas dan dengan percaya diri, Sinta Devi pun menyebutkan sebuah nama suami dari Sinta Devi ini di kehidupan sebelumnya, yaitu Pandit Kedarnath Chaubey. Setelah sang guru tersebut mengetahui nama suami dari Sinta Devi ini, si guru pun langsung menulis surat kepada seseorang yang diyakini bernama Chaubey. Jadi setelah gurunya menulis surat, disampaikanlah kepada seseorang yang bernama Chaubey. Akhirnya ditemukanlah nama Chaubey ini. Dan lelaki ini pun mengatakan bahwa Chaubey pernah mempunyai istri dan istrinya itu sudah meninggal dunia 9 tahun setelah melahirkan. Di sini itu ada yang aneh sebetulnya. Yang membuat anehnya itu adalah Sinta Devi bercerita dia pernah memiliki anak dan dia meninggal setelah melahirkan. Lalu begitu ditemukan suami dari Sinta Devi yang diyakinkan betul-betul sebagai suami Sinta Devi itu, dia pun bercerita bahwa dia pernah mempunyai istri yang meninggal dunia setelah melahirkan. Lalu Chaubey pun mengatakan bahwa istri dari Chaubey tersebut yang meninggal itu bernama Lubdi. Nah, setelah itu Chaubey pun dipertemukan dengan Sinta Devi, yang dimana betul-betul Sinta Devi masih berumur 4 tahun gitu loh. Tapi Chaubey itu dia nggak menyebutkan nama lengkapnya, nama aslinya dia nggak menyebutkan. Tapi cerita ini tuh merasa jadi nyata karena cerita dari Chaubey sendiri dan cerita dari Sinta Devi itu sendiri
yang meyakinkan bahwa bahwa kehidupan Sinta Devi sebelumnya itu memang betul ada. Lalu Sinta Devi yang masih kecil itu pun bisa mengenali suaminya dan bercerita gimana sih kehidupannya dulu gitu, sebagai seorang Lugdi, istri dari seorang Chaube. Sinta Devi pun bercerita tentang kebiasaan hingga makanan favorit dari suaminya. Lalu Sinta Devi pun mengutuk perbuatan sang suami yang pernah berjanji untuk tidak menikah lagi setelah kematian Lugdi, tapi janji itu nggak ditepati sama Chaube. Dan kisah dari Sinta Devi ini terdengar sampai ke seluruh India, hingga akhirnya Mahatma Gandhi pernah membentuk komite khusus demi mencairkan kasus ini. Lalu cerita yang kedua ini menceritakan dua anak kembar dari John dan Florence yang bernama Joanna dan Jack Quillin. Kedua orang tuanya pun merasa amat terpukul setelah anaknya yang kembar itu tewas pada sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1957, tepatnya di bulan Mei. Waktu itu si kembar masih balita. Setahun berselang, pasangan itu kemudian mendapatkan momongan baru lagi. Dan kebetulan momongan yang baru ini kembar lagi dan diberi nama Gillian dan Jennifer. Namun ada kejadian janggal yang gak bisa ditepis. Gillian dan Jennifer itu ternyata punya bekas luka. Bekas luka yang dimiliki kakak kembar Gillian dan Jennifer itu berubah jadi tanda lahir pada Joanna dan Jack Quillin. Gillian dan Jennifer bahkan selalu merengek untuk meminta mainan kakak kembar mereka. Padahal kedua orang tuanya itu belum pernah memberitahu ke si kembar Gillian dan Jennifer ini kalau mereka punya kakak kembar. Juga kakak kembarnya udah meninggal, itu belum pernah diceritain. Namun gak cuma itu, Gillian dan Jennifer bahkan punya ketakutan yang luar biasa ketika mereka berada di dalam mobil. Seolah-olah Gillian dan Jennifer ini pernah mengalami kecelakaan fatal yang dialami oleh kakak kembarnya. Jadi pada saat dimana Gillian dan Jennifer ini mungkin jalan-jalan terus, atau mungkin ya sedang berada di dalam mobil, si Gillian dan Jennifer ini mengalami sebuah ketakutan besar gitu loh. Seolah-olah mereka tuh pernah mengalami sesuatu hal yang sangat menyeramkan untuk mereka ataupun menakutkan untuk mereka. Cerita yang ketiga ini datang dari negara Swedia. Ada seorang gadis di Swedia itu bernama Barbro Karlen. Bahwa Barbro Karlen ini mengklaim bahwa dirinya itu adalah reinkarnasi dari Anne Frank. Dia bilang bahwa dia adalah Anne Frank yang lahir kembali pada tahun 1954. Dan dari situ Barbro pun mulai bercerita pada orang tuanya mengenai sosok Anne Frank. Orang tuanya sama sekali nggak tahu itu siapa Anne Frank. Tapi yang pastinya Anne Frank adalah seorang anak gadis yang meninggal dunia pada tahun 45 ataupun 9 tahun sebelum pengakuannya ini diceritakan. Pada kejadian itu Anne Frank tewas di kamp konsentrasi Bergen-Belsen. Anne Frank ditemukan saat dia bersembunyi di loteng bersama keluarganya di Amsterdam, Belanda. Nah, dari situ Barbro pun kemudian mengakui kalau dia itu adalah si Anne Frank. Sampai akhirnya kedua orang tuanya itu membawa Barbro ini ke Amsterdam, Belanda saat usia Barbro ini 10 tahun.
Di sana Barbro itu mengklaim dan mengidentifikasi bahwa beberapa kebiasaan Anne Frank itu dia merasa pernah mengalaminya. Orang-orang yang mengetahui sosok Barbro ini pun menjadi percaya kalau dia adalah reinkarnasi dari Anne Frank, karena dari cerita dia bisa mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaannya dari Anne Frank tersebut. Sejak itu, Barbro Callen menuliskan sebuah kisah dalam sebuah buku sebagai sosok reinkarnasi Anne Frank. Nah, itulah beberapa cerita dari orang-orang yang pernah hidup 2 kali ataupun terlahir kembali dari kematiannya. Percaya nggak percaya, reinkarnasi itu mungkin ada setelah ada yang mengalami dan mereka bercerita. Mungkin di dunia ini apapun bisa terjadi, itu loh. Ya, mau dipercayai atau mau tidak dipercaya juga itu terserah teman-teman yang nonton video gua. Semoga video gua ini bermanfaat, bisa jadi pengetahuan kalian juga. Terima kasih udah nonton gua, dan silahkan kalian like, comment, and subscribe untuk dukung channel YouTube gua supaya gua bisa lanjut lagi bikin video-video selanjutnya di konten Malbahas. Thank you.